Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari modul 5, 7, dan 8 praktikum bioteknologi dasar. Perkenalkan, nama aku Vincentia Robin yang hari ini akan menjadi pengajar untuk kalian. Oke, pertama kita akan belajar mengidentifikasi spesies dengan penggunaan software Mega dan BAS. Software Mega merupakan software yang digunakan untuk melakukan analisis secara statistik yang bisa memunculkan evolusi molekuler dan juga pohon filogenetik. Nah, untuk mendownloadnya, kalian bisa buka browser kalian dan klik megasoftware.net. Di situ nanti akan ada pilihan untuk komputer kalian antara Windows, Mac, atau apapun. Kemudian ada graphical atau command line, dan ada versi dari Mega Software yang ingin kalian download. Selanjutnya, kalian bisa klik aja download, dan nanti dia akan ada pilihan lagi untuk kalian. Pertama, diisi dari negara tempat kalian tinggal, dan kemudian pekerjaan, pilih aja student. Habis itu kalian isi institusinya dengan Universitas Diponegoro dan pilih itu university. Kemudian di kanan sini ada versi yang ingin kalian download, kita pilih versi 6 dan tinggal diklik download. Oke, jadi kalau udah di download, dibuka aja Mega6-nya. Nah, nanti ketika dibuka akan ada pilihan align, data, dan sebagainya. Kita pilih align, kemudian kita pilih edit atau build alignment, create new alignment, dan di sini ada pilihan untuk DNA atau protein. Kita pilih yang DNA karena kita mau mengedit DNA. Langkah selanjutnya ialah memasukkan data hasil PCR kita ke dalam alignment yang sudah kita buat. Bisa dilihat di sini ada banyak icon, tapi untuk memasukkan data kita pilih view atau edit trace DNA sequence. Kalau udah, kita masukkan data yang kita pilih. Nah, tapi data yang kita pilih itu kan terbagi dua, BCH dan BCL. BCL itu hasil forward dari PCR yang telah kita selesaikan, sedangkan BCA merupakan hasil reverse-nya. Biar gampang, diurutkan dulu berdasarkan nama, karena yang kita masukkan spesiesnya harus sama. Jadi kita masukkan BCL dulu. Kalau udah akan muncul grafik seperti yang terlihat di layar, dan kita import lagi datanya yang BCH. Oh ya teman-teman, hasil dari sequencing PCR akan berformat .ab1. Oleh karena itu, kalau kita mau membuat pohon filogenetik, harus diubah dulu formatnya. Nah, kalau udah diinput, bakal muncul dua grafik seperti ini, antara forward dan reverse dari spesies kita. Untuk bagian reverse, kita harus klik reverse complement sequence dulu, karena dia harus dibalik dari hasil PCR. Nah, kalau yang reverse sudah dibalik, langkah selanjutnya ialah memasukkan data ke alignment explorer yang kita punya. Caranya add sequence to alignment explorer. Yang di add itu dua-duanya, baik yang forward maupun yang reverse. Kalau udah, dia akan muncul di tab alignment explorer yang kita punya. Kalau udah, langkah selanjutnya align DNA yang udah kita punya. Caranya klik align dan klik align DNA. Kita okein aja. Ini kita klik OK juga. Nah, secara otomatis dia akan ke align. Untuk melihat apakah benar atau enggak, kita bisa lihat tanda bintang yang di atas, karena tanda bintang itu menandakan bahwa forward dan reverse sudah memiliki basa yang sama. Selanjutnya, kita akan menyeleksi basa yang tidak baik. Dan dari grafik ini kelihatan kalau hasil dari PCR baik, maka grafik itu akan berbentuk tinggi dan tidak saling menumpuk satu sama lain. Jadi dilihat nih kira-kira mana yang bagus. Nah, kita blok angka yang bagus, kemudian kita copy. Lalu di tab alignment explorer kita pilih find motif sequence, dan kemudian kita paste atau masukkan data yang sudah kita copy tadi. Bisa diketik, bisa juga langsung di paste. Kemudian kita klik OK. Nah, blok warna kuning itu menandakan apa yang kita search. Kemudian kita blok ke kiri dan kita hapus untuk langkah awal dari forward. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian depan dari reverse yang kita punya. Kita klik yang kira-kira bagus hasil DNA-nya, kemudian kita copy dan kita cari lagi di alignment explorer yang kita punya. Nah, kalau sudah sama, kita klik OK. Kemudian kita hapus dari angka yang kita cari ke bagian depan. Kalau sudah, kita lakukan hal yang sama pada bagian belakang hasil PCR yang kita miliki. Kita lihat
grafik yang kira-kira baik. Kemudian kita copy urutan bahasanya dan kita cari di Alignment Explorer yang kita punya. Setelah diklik OK dan muncul blok warna kuning, kita blok bagian kanan dari kuning tersebut sampai ke akhir, kemudian kita delete. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk bagian reverse dari DNA yang kita punya. Dilihat dulu dari hasil grafik, kira-kira bagian mana yang sudah baik, dan kemudian kita blok dan kita cari urutan bahasanya di Alignment Explorer. Bagian kanan dari blok warna kuning juga kita hapus bahasanya sampai akhir. Kalau sudah, kita lakukan align DNA lagi seperti langkah pertama tadi. Kita klik OK dan OK lagi. Kemudian kita dapatkan hasil dari bahasa yang sudah kita edit. Bahasa forward dan reverse yang kita punya sudah memiliki urutan bahasa yang sama. Nah, karena kita hanya menggunakan satu saja, bagian reverse bisa dihapus, dan untuk bagian forward kita gunakan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu langsung kita klik blast dari tab Alignment Explorer kita dan akan keluar link dari blast NCBI. Kemudian blastnya akan segera muncul, dan karena kita langsung klik dari software Mega yang kita punya, accession number-nya langsung akan muncul. Nah, di kotak kuning itu merupakan accession number dari spesies yang ingin kita cari. Selain dari Mega, kita juga bisa buka blast dari website resminya di browser yang kita miliki. Intinya sama sebetulnya. Nah, ini tampilan awal dari blast. Nah, untuk nukleotida blast, dia akan membandingkan sekuen nukleotida yang kita miliki dengan sekuen nukleotida di database. Sedangkan blast X dan T blast N membandingkan sekuen nukleotida yang sudah ditranslasi berdasarkan konsep 6' dan protein blast untuk membandingkan sekuen asam amino dengan database sekuen protein. Kita klik aja nukleotida blast, dan kalau udah muncul seperti tabel yang tadi ketika kita klik langsung dari Mega, kemudian kita masukkan sequence yang kita miliki, lalu kita klik highly similar sequence, kemudian kita klik blast, kemudian ditunggu aja. Kalau udah selesai, dia akan memunculkan spesies dengan tingkat kemiripan yang paling tinggi di paling atas sesuai dengan sequence yang kita punya. Selain jenis spesies, tampilkan juga skor yang merupakan jumlah keselarasan semua segmen dari urutan database yang cocok dengan urutan nukleotida. Nilai skor makin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat homologi kedua sequence. Query cover merupakan presentasi dari panjang nukleotida yang selaras dengan database yang terdapat pada BLAST. Dan nilai value merupakan nilai dugaan yang memberikan ukuran statistik yang signifikan terhadap kedua sekuen. Nilai value yang semakin tinggi menunjukkan tingkat homologi antar sekuen semakin rendah, sedangkan nilai value 0 menunjukkan bahwa kedua sekuen tersebut identik. Oke, kalau udah selesai, ini bisa kita tutup aja karena kita mendapatkan jenis spesies yang cocok dengan sekuen yang kita miliki. Untuk forward DNA yang kita miliki bisa di save dalam bentuk mega format untuk pembuatan pohon filogenetik. Kita save aja, kemudian klik OK. Kemudian akan ditanya apakah ini hasil coding atau non coding. Kita klik yes aja, dan hasil kita udah tersimpan. Bisa kita close tabel selanjutnya. Kemudian ini kalau diminta save, kita klik no aja karena kalian tetap harus punya hasil PCR asli yang belum diubah sama sekali ketika penelitian nanti. Kalau sudah di close saja semua, dan kemudian kita akan lanjut ke tahap kedua, pembuatan pohon filogenetik. Pertama kita buka dulu software Mega6 yang kita punya, kemudian klik align, edit auto build alignment, create new alignment, klik DNA. Oke, kita udah punya lembar kerja baru. Kemudian
kita klik insert sequence from mega, FASTA, atau text atau sequence file, dan kita pilih semua hasil sequence yang sudah kita punya, yang sudah kita save tadi dalam bentuk mega. Kita klik OK, dan nanti akan muncul semua hasil yang sudah kita save tadi. Oke, selanjutnya kita save file tersebut dalam bentuk mega lagi. Kita namain sesuai yang kita mau, kemudian kita save, kita klik OK, dan kita klik yes. Ini boleh kita close, dan selanjutnya di home page software Mega kita pilih phylogeny. Nah, jadi di sini ada 3 pilihan, dan software Mega akan membuat pohon filogenetik berdasarkan data statistik yang ada. Kita pilih Nervo joining, dan kita masukkan data yang tadi sudah kita gabung. Oke, kemudian di situ ada phylogeny test yang merupakan pendekatan statistik yang digunakan dalam pembuatan. Yang biasa digunakan itu bootstrap method, tapi karena ini tutorial aku gunain inferior aja, kalian bisa gunain yang bootstrap. Dan nomor pengulangannya kita isi 500, tapi umumnya itu 1000. Nah, jadi nomor di hasil dari pohon itu tuh menandakan persentase kepercayaan dari pohon yang kita miliki. Nah, kalau udah, kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perhitungan pairwise distance. Pertama kita buka lagi software Mega 6-nya. Kemudian kita klik distance. Dan disitu muncul ada 2 jenis, pairwise dan overall mean distance. Kita pilih yang pairwise distance aja. Kemudian kita masukkan data yang tadi udah kita gabungkan untuk membuat pohon filogenetik. Kemudian kita klik OK, dan kita klik compute. Nah, hasilnya akan langsung keluar. Jadi tabel tersebut menandakan jarak antar spesies. Spesies 1 dengan spesies 2 berapa, spesies 1 dengan 3 berapa, dan seterusnya, yang dinyatakan dalam bentuk persen. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita terkait modul 5, 7, dan 8 praktikum bioteknologi dasar. Terima kasih sudah menonton, dan semoga bermanfaat.